Seri ketiga Pendekar Empat Alis. Duel Dua Jago Pedang. Karya Hulung. Bab 6 Lolos dari Kematian. Hanya ada dua jenis orang yang bisa tidur selama 40 jam terus-menerus, orang yang mujur dan orang yang sakit. Lu Xiaofeng tidak sakit, ia juga tidak mujur. Saat ini Ouyang King telah tak sadarkan diri selama sehari semalam. Saat ia melihat warna di wajah perempuan itu, semakin mustahil bagi Lu Xiaofeng untuk tertidur lelap. Nyonya ke-13 pun terlihat amat cemas. Sejak tadi malam, dia hanya bangun sekali, dan hanya mengucapkan satu kalimat. Ia berbisik. Apa yang ia katakan? Sebuah senyuman kaku muncul di wajah Nyonya ke-13. Ia bertanya padaku, apakah kau menyukai rumah siput lapis menteganya? Hati Lu Xiaofeng seperti tenggelam. Sambil memandang piring berisi rumah siput berlapis mentega di atas meja itu, tiba-tiba ia merasa bahwa ia benar-benar seorang bajingan yang tidak punya perasaan. Aku yakin aku menyukainya, ia juga memaksakan sebuah senyuman kaku di wajahnya. Aku yakin aku akan memakan semuanya. Bila telah dingin, rasanya tidak akan renyah lagi, ayo kita hangatkan dulu untukmu. Tak perlu, dia yang membuat ini, aku akan memakannya seperti ini. Nyonya ke-13 menghela nafas. Akhirnya kau memperlihatkan sedikit tanda kalau kau mempunyai hati. Lu Xiaofeng duduk dan, dengan satu gerakan, melemparkan 2 butir ke dalam mulutnya. Di mana Lian Bei? Sekonyong-konyong ia bertanya. Ia telah pergi. Kemana dia pergi? Tak tahu, senyumannya bahkan terlihat makin kaku. Dia punya rumah lebih dari satu. Lu Xiaofeng hendak memasukkan 1 butir rumah siput lagi ke dalam mulutnya. Tiba-tiba ia melihat ekspresi wajah Nyonya ke-13 seperti menyembunyikan air mata dan kesedihan. Kesepian yang dialami seorang wanita yang harus menghabiskan 29 hari sebulan dalam kesendirian bukanlah hal yang mudah untuk ditahan. Tapi ia berhasil menahannya, karena ia terpaksa. Ini adalah takdirnya, sebagian besar wanita memiliki kemampuan dan kemauan untuk menerima takdirnya. Dengan cara ini, mereka jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ia memahami Nyonya ke-13, tapi ia tak bisa memahami Ouyang King. Aku seharusnya tidak menanyakan ini, ia bimbang sebelum meneruskan. Tapi aku harus bertanya. Silakan bertanya kalau begitu. Kau dan Ouyang King adalah sahabat baik, dan seharusnya tidak ada rahasia di antara sahabat. Di samping itu, kami adalah perempuan, semakin sedikit rahasia yang tidak disimpan di antara sesama perempuan. Nyonya ke-13 menyelesaikan kalimatnya untuknya. Lu Xiaofeng memaksakan sebuah senyuman kaku lagi di wajahnya. Maka kau mungkin tahu banyak tentang urusan pribadinya. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Kudengar Nyonya pertama Gongsun pernah berkata bahwa ia masih perawan. Lu Xiaofeng akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya, apakah itu benar? Memang benar. Nyonya ke-13 bahkan tidak ragu saat menjawabnya. Ia bekerja di bidang seperti itu, bagaimana mungkin ia masih perawan? Ada banyak perempuan baik-baik di bisnis tersebut. Nyonya ke-13 mendengus dengan dingin. Dia bukan hanya seorang perempuan yang baik. Ia bahkan seorang yang amat istimewa. Lu Xiaofeng kembali menutup mulutnya dengan rumah siput. Sekarang, ia pun bisa menduga bahwa Nyonya ke-13 pun terlibat di bisnis seperti itu juga. Dari situlah mereka bisa menjadi sahabat baik. Wanita-wanita seperti mereka akan sangat jarang bersahabat dengan perempuan dari keluarga baik-baik. Bukan karena mereka memandang rendah pada orang lain, tapi karena merekalah yang amat takut bila dipandang rendah. Lu Xiaofeng menghabiskan sepiring penuh rumah siput itu, seolah-olah ia tidak akan punya muka jika ia menyisakan 1 potong pun. Nyonya ke-13 mengawasi dirinya makan sampai habis sebelum bertanya dengan tiba-tiba, mengapa kau begitu peduli tentang hal itu? Apakah ia perawan atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan orang lain? Lu Xiaofeng mengangguk. 4 atau 5 bulan yang lalu, aku bertemu dengan Hui Xiao jujur. Ia menjelaskan dengan lambat. Ia mengatakan bahwa ia menghabiskan waktu malam sebelumnya bersama dengan Ouyang. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba ia roboh dan tidak sadarkan diri. Kenapa Nyonya ke-13 hanya menatap dengan begitu dingin saat ia roboh seperti itu?
Apakah senyuman sinis di wajahnya itu benar-benar nyata? Sesungguhnya Lu Xiaofeng memang tidak memahami wanita, apalagi wanita seperti Nyonya ke-13. Ia hanya mengira bahwa ia tahu banyak tentang wanita. Tak peduli siapapun orangnya, jika seorang laki-laki mengira bahwa ia benar-benar memahami wanita, maka ia telah ditakdirkan untuk bernasib buruk. Sekalipun dia adalah Lu Xiaofeng. Anehnya, ada orang yang sepertinya selalu diberkahi oleh Tuhan. Walaupun mereka sedang tidak beruntung, mereka tidak selalu berada dalam keadaan seperti itu. Jelas Lu Xiaofeng termasuk jenis orang seperti ini. Ajaib, ia tidak mati. Waktu ia bangun, ia bukan hanya menemukan bahwa semua anggota tubuhnya masih bisa berfungsi dengan baik, bahkan ia pun menemukan dirinya sedang berbaring di atas sebuah ranjang yang amat nyaman dan bersih. Ruangan itu amat bersih, dan aroma bunga chrysanthemum dan osmanthus menyebar ke seluruh ruangan. Lentera telah menyala di atas meja. Di luar jendela sinar bulan tampak murni seperti air. Seseorang berdiri dalam diam di luar jendela, menghadap bulan musim gugur, pakaiannya putih seperti salju. Simen Chuishu. Hari pun sudah malam. Lu Xiaofeng sudah bersusah payah mencari Simen Chuishu. Bagaimana dia malah tiba-tiba muncul di sini dan saat ini? Ia melompat bangkit. Ajaib, ia masih bisa melompat bangkit, hanya saja kakinya masih agak lemah. Jelas kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Bangsat kecil, dari lubang mana kau keluar? Lu Xiaofeng berseru, berdiri di sana dengan bertelanjang kaki. Di mana kau bersembunyi beberapa hari terakhir ini? Orang seharusnya tidak bicara seperti itu pada tuan penolongnya. Simen Chuishu membalas dengan dingin. Tuan penolong? Ia masih berseru. Kau menyelamatkan nyawaku? Jika bukan aku, mungkin nasibmu akan sama seperti Lian Bei, terbakar hingga menjadi abu. Lian Bei mati? Lu Xiaofeng berteriak. Nasibnya tidak sebaik dirimu, tampaknya kau memang terlahir dengan kemujuran yang luar biasa. Ia akhirnya berpaling dan balas menatap mata Lu Xiaofeng. Wajahnya masih pucat dan dingin, suaranya pun tetap dingin, tapi matanya menyiratkan kehangatan. Kehangatan yang hanya bisa ditemukan orang di mata seorang sahabat yang telah lama menghilang. Lu Xiaofeng pun balas menatap matanya. Nasibmu pun tampaknya tidak terlalu buruk akhir-akhir ini. Kelihatannya satu-satunya orang yang benar-benar bernasib buruk adalah Lian Bei. Kau tahu bagaimana dia mati? Simen Chuishu mengangguk. Tapi aku tidak tahu sejak kapan kau mulai percaya pada tipe wanita seperti itu? Tipe wanita yang mana? Lu Xiaofeng kembali berbaring, karena perutnya tiba-tiba mulai terasa sangat tidak enak. Tipe wanita seperti Ouyang King? Bukan Ouyang King. Bukan dia? Nyonya ke-13? Rumah siput berlapis mentega itu memang dibuat oleh Ouyang King, tapi racun itu dimasukkan oleh Nyonya ke-13. Simen Chuishu memandang pada Lu Xiaofeng, secercah senyuman tampak muncul di matanya. Apakah itu membuat perasaanmu sedikit lebih baik? Lu Xiaofeng benar-benar merasa jauh lebih baik, tapi ia masih agak bingung. Sejak kapan kau tahu segalanya tentang perasaan di antara pria dan wanita? Simen Chuishu tidak menjawab pertanyaannya, ia malah berpaling sekali lagi ke arah rembulan. Sinar bulan turun dari langit seperti mata air. Saat ini adalah malam hari tanggal 14 September. Aku tentu telah lama tertidur. Lu Xiaofeng menduga-duga. Nyonya ke-13 memang ahli dalam hal obat tidur, ia tidak memasukkan banyak-banyak dalam rumah siput berlapis mentega itu. Karena ia tahu, jika ia memasukkan terlalu banyak maka aku akan tahu. Dan karena ia tahu kau tentu akan memakan sepiring penuh masakan itu. Lu Xiaofeng tertawa tanda mengaku kalah. Jelas Nyonya ke-13 jauh lebih ahli daripada dirinya dalam hal ini. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang hal ini? Ia bertanya. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Waktu kau roboh, aku sedang menonton dari luar jendela. Kau melihatku roboh? Aku tidak mengira kau akan roboh. Aku juga tidak tahu kalau ada sesuatu di dalam rumah siput itu. Karena kau sebenarnya datang hanya untuk bicara denganku? Tapi aku tidak ingin orang lain melihatku. Aku bermaksud menunggu sampai Nyonya ke-13 pergi. Tapi setelah kau roboh, ia lalu mengeluarkan sebilah pisau.
Apakah Lian Bei terbunuh oleh pisau yang sama? Simon Cuisu mengangguk. Apakah kau memaksanya bicara? Apakah kau yakin dia mengatakan yang sebenarnya? Sangat sedikit orang yang berani berdusta di hadapanku. Simon Cuisu berkata dengan dingin. Semua orang tahu bahwa Simon Cuisu tidak akan pernah menarik kembali pedangnya bila ia telah bermaksud untuk membunuh. Tangannya baru saja menyentuh pedangnya sebelum Nyonya ke-13 mulai membeberkan hal yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita seperti dirinya benar-benar mampu membunuh orang. Lu Xiaofeng menghela nafas dan tersenyum menertawakan penilaiannya yang buruk. Mengapa kau tidak bertanya padaku kenapa dia melakukan hal itu? Karena aku tahu mengapa ia melakukannya, Lu Xiaofeng menghela nafas. Aku masih ingat sesuatu yang pernah ia katakan padaku. Apa yang ia katakan? Lian Bei memiliki wanita lain selain dirinya. Ia bukanlah seorang wanita yang tahan menderita dan menjalani hidup yang sunyi. Ia tak mau hidup seperti itu, ia juga tidak bisa minggat, maka ia terpaksa membunuh Lian Bei. Sambil tersenyum sedih, ia meneruskan, ia khawatir kalau aku berusaha menyelidiki apa yang telah terjadi pada Lian Bei, itulah sebabnya ia berbuat seperti itu padaku. Kau melupakan satu hal. Oh. Cek 1.950.000 tael. Ia mendengus. Tanpa cek itu, ia tak akan mau melakukannya, ia juga tak akan berani. Tapi, dengan cek itu, tidak banyak tempat di dunia ini yang tak bisa dikunjungi oleh seorang wanita seperti dirinya, dan tidak banyak hal yang tak berani ia lakukan. Ia hendak pergi dengan cek itu setelah membunuhmu, ia bahkan telah mengemasi barang-barangnya. Tentu saja, orang yang punya cek 1.950.000 tael tidak perlu mengemas barang yang terlalu banyak. Lu Xiaofeng tertawa pertanda kalah. Mengapa kau tidak bertanya padaku apa yang telah terjadi padanya? Apakah aku perlu bertanya? Tidak seorang pun bisa pergi dalam keadaan hidup bila bertemu dengan pedang Simon Cuisu. Kau keliru, Simon Cuisu menjawab dengan santai. Aku tidak membunuhnya. Kepala Lu Xiaofeng tersentak dengan terkejut. Kau tidak membunuhnya? Mengapa tidak? Simon Cuisu tidak menjawab, ia memang tidak perlu melakukannya. Dan Lu Xiaofeng pun telah tahu jawabannya, kau telah berubah, dan berubah amat banyak. Ia menatap Simon Cuisu dengan sebuah senyuman di matanya. Bagaimana kau bisa berubah? Merubah orang sepertimu tidaklah mudah. Dan kau tetap tidak berubah. Simon Cuisu menjawab dengan dingin. Tidak mengajukan pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan dan mengajukan semua pertanyaan yang seharusnya tidak kau tanyakan. Lu Xiaofeng tertawa. Memang ada satu pertanyaan yang ingin kuajukan padamu. Ia terpaksa mengakui. Maka sebaiknya kau mulai bertanya. Di mana Ouyang King berada? Ia ada di sini, seseorang sedang merawatnya saat ini. Nona Sun? Bukan. Kehangatan muncul kembali di mata Simon Cuisu. Nyonya Simon. Lu Xiaofeng tidak bisa menahan kegembiraannya. Selamat. 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 Ia memberi ucapan selamat pada Simon Cuisu sebanyak 7 atau 8 kali berturut-turut. Ia benar-benar berbahagia untuk Simon Cuisu, untuk Sun Xiuqing. Kebahagiaan dan nasib baik seorang sahabat akan selalu terasa sama seperti kebahagiaan dan nasib baik kita sendiri. Lu Xiaofeng benar-benar orang yang menyenangkan. Bahkan Simon Cuisu pun tak tahan untuk tidak tertawa kecil dan tersenyum. Ia jarang tersenyum, tapi bila ia melakukannya, rasanya seperti angin musim semi yang meniup daratan. Kau tidak mengira kalau aku akan memiliki keluarga? Benar-benar tidak. Lu Xiaofeng masih merasa sukar untuk menghapus senyuman dari wajahnya. Sedikit pun aku tidak pernah bermimpi. Tapi ia telah menduga bahwa hal inilah yang menjadi penyebab atas perubahan yang terjadi pada Simon Cuisu. Bagaimana denganmu? Kapan kau akan berkeluarga? Simon Cuisu bertanya sambil tersenyum. Senyuman Lu Xiaofeng segera diselubungi oleh sebuah bayangan Subing, dan juga bayangan Ouyang King. Mengapa kau tadi mencariku ke sana? Ia segera mengganti pokok pembicaraan. Aku tahu kau adalah sahabat Lian Bei, dan aku juga tahu ia memiliki beberapa orang bawahan yang terpercaya. Mereka pun tidak berani berdusta padamu? Sedikit pun tidak. Dan mereka tidak berani membocorkan keberadaanmu?
Aku yang menemukan mereka, tidak ada yang tahu kalau aku tinggal di sini. Dan inilah pertanyaan yang paling ingin diajukan oleh Lu Xiaofeng. Jadi tepatnya di manakah tempat ini berada? Mengapa kau tidak pergi keluar dan melihat-lihat? Di seberang kebun yang indah dan terawat rapi itu, ada sebuah toko roti. Di depan pintu, yang merupakan sebuah pintu rangkap, terukir beberapa gambar yang amat halus. Di atas pintu, tertulis dalam tinta emas, tertera, toko vegetarian harum dan lezat. Lu Xiaofeng melihat sekilas dan berputar kembali. Ia masih tertawa saat ia kembali. Ini sebuah toko roti yang amat tua, dan orang-orang yang bekerja dan lalu lalang di sini semuanya berasal dari kampung halamanku. Simon Cuisu berkata dan sebuah perasaan bangga muncul di wajahnya. Apakah kau pernah menduga kalau aku akan menjadi seorang pemilik toko roti? Tidak pernah. Pernahkah kau melihat orang dunia persilatan membeli tepung? Tidak pernah. Itulah sebabnya, jika kau mencari-cari ke seluruh kota di negeri ini, kau tetap tidak akan bisa menemukanku. Simon Cuisu tersenyum. Aku tidak akan menemukan walaupun kau menghancurkan kepalaku. Lu Xiaofeng menyetujui ucapannya itu. Kau tahu mengapa aku melakukan hal ini? Ya. Lu Xiaofeng tersenyum. Itulah sebabnya aku bukan hanya akan minum arak untukmu, aku pun tak sabar untuk merasakan telur merahmu. Catatan, di sini Lu Xiaofeng menyinggung pernikahan Simon Cuisu dan kelahiran anaknya. Mengundang seseorang untuk minum, Shijiu, atau arak kebahagiaan, adalah sebuah pepatah yang artinya mengundang orang untuk merayakan pernikahan seseorang. Sedangkan, Hongdan, atau telur merah, adalah upacara saat kelahiran seorang anak. Tapi sebuah bayangan pun muncul dalam senyuman Simon Cuisu. Aku mencarimu karena aku hendak meminta sesuatu padamu. Sesudah hening beberapa lama, akhirnya ia berkata dengan lambat. Kenapa ia merubah pokok pembicaraan? Mungkinkah karena ia takut untuk terlalu jauh memikirkan masa depan? Karena ia takut kalau ia mungkin tidak akan hidup sampai hari itu? Silakan. Aku berhutang budi padamu. Aku ingin kau menemaniku ke kota terlarang besok. Tinju Simon Cuisu terkepal erat. Jika aku kalah, aku ingin kau membawa mayatku kembali ke sini. Senyuman Lu Xiaofeng berubah menjadi kaku. Walaupun kau kalah, itu bukan berarti kematian. Dalam kekalahan, hanya ada kematian. Ekspresi wajah Simon Cuisu terlihat angkuh, kejam, dan teguh. Ia bisa menerima kematian, tapi tidak bisa menerima kekalahan. Lu Xiaofeng merasa ragu. Ia tidak ingin memberitahukan rahasia Ye Gucheng pada Simon Cuisu, karena Ye Gucheng pun sahabatnya juga. Tapi walaupun ia tidak mengatakannya, kenyataan tetap tidak akan berubah. Cepat atau lambat, Simon Cuisu pun akan tahu. Kau tidak akan kalah? Ia akhirnya berkata. Mengapa tidak? Karena luka Ye Gucheng cukup parah. Simon Cuisu tampak terkejut. Tapi ku dengar kemarin dia telah melukai Tang Tianrong hingga parah di pavilion musim semi timur. Tang Tianrong bukanlah Simon Cuisu. Jadi lukanya itu benar-benar serius. Ya. Warna wajahnya bukan hanya berubah, secara dramatis wajahnya pun tampak gelap menakutkan. Jika bukan karena aku, kami tentu telah berduel pada tanggal 15 Agustus yang lalu, dan mungkin aku telah mati di bawah pedangnya. Tapi sekarang dialah yang pasti mati. Simon Cuisu mengangguk. Kau tidak bisa membunuhnya? Walaupun aku tidak membunuhnya, ia tentu tetap akan mati. Simon Cuisu menjawab dengan muram. Tapi, mungkin kau tidak memahami orang-orang seperti kami, Simon Cuisu memotong. Kami boleh mati, tapi tidak boleh kalah. Lu Xiaofeng menghela nafas panjang. Bukannya ia tidak memahami mereka, ia telah lama tahu bahwa mereka adalah jenis orang yang sama. Jenis orang yang mungkin tidak kau sukai, tapi harus kau hormati. Jenis orang yang hampir seperti dewa. Tidak peduli seni apapun, baik itu ilmu pedang, catur, atau musik, agar benar-benar mampu mencapai puncak ilmu itu, orangnya haruslah tipe orang seperti ini. Karena hal tersebut adalah sifat seni itu sendiri, karena ia menuntut seluruh hidup orang itu sebagai pengorbanannya. Tapi kau telah berubah. Lu Xiaofeng keberatan.
Dulu aku berpendapat bahwa kau adalah semacam dewa yang setengah gila dan setengah kerasukan, tapi sekarang kau memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirimu. Mungkin aku benar-benar telah berubah. Jika demikian, mungkin sekali aku tidak akan mampu menandingi Ye Gucheng, jika ia tidak sedang terluka. Sikap si Mencui Su tampak semakin muram. Tapi sekarang ia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk mengalahkanku. Ini tidak adil. Jadi kau bermaksud untuk... Aku hendak menemuinya. Untuk apa? Apakah kau benar-benar mengira kalau aku hanya tahu cara membunuh? Si Mencui Su tertawa dingin. Mata Lu Xiaofeng tampak bersinar-sinar. Ia tiba-tiba teringat bahwa si Mencui Su dulu pernah terluka oleh pasir beracun keluarga Tang. Tapi ia jelas masih tetap hidup dan sehat walafiat hingga sekarang. Aku akan membawamu. Lu Xiaofeng melompat bangkit. Jika hanya ada satu orang yang bisa mengobati luka Ye Gucheng, itu adalah kau. Daerah pinggiran kota yang sunyi, bulan yang dingin. Bulan telah bulat penuh. Sinar bulan yang dingin tampak menyinari halaman yang gelap dan menyeramkan itu. Lampu telah menyala di dalam ruang meditasi. Majikan Benteng Awan Putih mau tinggal di sini? Ia seperti dirimu, ia pun tidak ingin orang lain menemukan dirinya. Jadi bagaimana kau bisa menemukannya? Dari Huishio yang tinggal di sini. Dia bernama Sheng Tong. Ia yang membawamu ke sini. Aku juga pernah berbuat baik, aku pernah menyelamatkan nyawa beberapa orang. Lu Xiaofeng tersenyum. Kau tidak pernah tahu kapan seseorang akan membalas budimu karena telah menyelamatkan jiwanya. Ini mungkin bukanlah segi yang paling menyenangkan bila kita menolong orang, tapi setidaknya ini adalah salah satu hal yang menyenangkan. Saudara Ye, ini aku. Ia mengetuk pintu. Lu Xiaofeng. Tidak ada jawaban. Walaupun Ye Gucheng sedang tidur, tidak mungkin ia tidur selelap ini. Mungkin kamarnya sudah kosong. Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Si Mencui Su telah menerobos masuk lewat pintu. Di dalam kamar ada seseorang, orang mati. Orang yang tercekik hingga mati. Dia bukan Ye Gucheng. Ini Sheng Tong. Siapa yang membunuhnya? Mengapa dia dibunuh? Tampaknya ia bukan hanya berhutang budi padaku. Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Ia membawa orang lain ke sini, tapi Ye Gucheng telah pergi. Orang itu mengira bahwa Sheng Tong telah membocorkan gerakan mereka dengan sengaja, maka ia pun membunuhnya karena marah. Penjelasan ini bukan hanya tampak logis, mungkin inilah satu-satunya penjelasan yang masuk di akal. Lu Xiaofeng menghela nafas lagi. Ini adalah orang kedua yang kulihat tercekik sampai mati. Siapa yang pertama? Nyonya pertama Gong Sun. Apakah mereka mati di tangan orang yang sama? Mungkin sekali. Walaupun Sheng Tong tidak tercekik mati oleh sehelai pita sutra merah, tapi metode pembunuhannya tampaknya amat mirip. Apa hubungan Nyonya pertama Gong Sun dengan urusan ini? Seharusnya ada, Lu Xiaofeng tertawa jengkel. Tapi aku belum bisa membayangkannya. Aku belum menemukan benangnya. Benang apa? Benang yang menghubungkan semuanya. Apalagi yang kau ketahui? Ye Gucheng terluka karena seseorang menjebaknya, kalau tidak Tang Tianyi tidak akan pernah sempat menyerang. Siapa yang menjebaknya? Seseorang yang bisa memikat ular dengan sebuah seruling bambu. Racun yang diderita Ouyang King pun racun ular juga. Orang ini bukan hanya melukai Ye Gucheng dan Ouyang King, ia juga membunuh si untung besar Sun, Sheng Tong, dan Nyonya pertama Gong Sun. Kau yakin? Lu Xiaofeng mengangguk. Karena aku telah membuktikan bahwa orang yang mencekik Nyonya pertama Gong Sun hingga mati tidak lain adalah si pemikat ular. Ia bermaksud mengalihkan perhatianku dan menimpakan kesalahan pada Nyonya pertama Gong Sun. Tampaknya tidak ada hubungan di antara 5 orang itu. Dan itulah sebabnya aku tidak bisa membayangkan kenapa seseorang ingin menyingkirkan mereka semua. Apakah ada orang yang kau curigai? Seorang ingin menyingkirkan mereka semua. Hanya satu orang yang tingkah lakunya mencurigakan. Siapa? Huishio jujur. Huishio jujur menjebak dan membunuh orang? Siapa yang akan percaya hal itu? Aku tahu tidak ada orang yang akan percaya padaku, tapi ia benar-benar merupakan orang yang paling mencurigakan. Kapan kau mulai mencurigainya?
Sejak satu kalimat itu. Kalimat yang mana? Ouyang King adalah seorang perawan. Apa hubungannya keperawanan Ouyang King dengan Hueshio jujur? Ada hubungannya. Simon Cuisu tidak mengerti, tidak ada orang yang akan mengerti. Waktu aku sedang mengusut perkara Putri dan Feng, aku pergi mencari si untung besar Sun. Hari itu si untung besar Sun kebetulan berada di tempat pelacurannya Ouyang King. Dan dalam perjalanan ke sana, aku bertemu dengan si Hueshio jujur. Simon Cuisu masih belum bisa membayangkan apa yang terjadi. Maka aku bertanya padanya, dari mana saja dia? Kemana ia hendak pergi? Apa yang ia katakan? Ia mengatakan bahwa ia baru dari kamar Ouyang King. Tapi Ouyang King adalah seorang perawan. Berdasarkan hal itu, kau bisa melihat bahwa Hueshio jujur tidaklah benar-benar jujur. Itu bukan berarti bahwa ia pun membunuh. Setiap orang berdusta untuk suatu alasan, apa alasan dia? Jadi menurutmu, ia tentu telah melakukan sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada malam sebelumnya, maka ia berdusta padamu sebagai alibinya? Tentu saja, ia tidak menduga kalau aku kebetulan mengenal Ouyang King. Mengapa ia tidak menggunakan orang lain? Mengapa ia menggunakan Ouyang King? Karena Ouyang King memang berurusan dengan dirinya. Simon Cuisu kembali terpaku. Siapa yang akan percaya hal itu? Setelah aku menghancurkan pavilion baju hijau, aku menemukan bahwa ada sebuah organisasi rahasia lainnya di dunia persilatan yang disebut Sepatu Merah. Tampaknya mereka juga yang mengendalikan pavilion baju hijau secara diam-diam. Aku pernah mendengar hal itu. Lu Xiaofeng adalah sosok yang legendaris. Keberhasilannya menghancurkan pavilion baju hijau, mengalahkan Huo Xiu, menangkap si bandit penyulam, dan bersama nyonya pertama Gong Sun menjebak Jin Jiuling untuk mengorek pengakuannya telah lama tersebar ke seluruh dunia persilatan. Setelah mengetahui tentang sepatu merah, barulah aku akhirnya menyadari bahwa mereka juga dikendalikan orang. Yang mengendalikan mereka adalah sebuah kelompok rahasia lain? Lu Xiaofeng mengangguk. Pavilion baju hijau adalah kelompok yang anggotanya laki-laki. Sepatu merah semuanya terdiri dari wanita, kelompok rahasia yang satunya lagi bisa jadi seluruhnya terdiri dari Hueshio dan mungkin disebut sebagai kaus kaki putih. Dan menurutmu, ketua organisasi ini tak lain adalah Hueshio jujur? Lu Xiaofeng mengangguk lagi. Aku sangat jarang bertemu dengannya, tapi waktu aku menangani urusan pavilion baju hijau, ia tiba-tiba muncul. Lalu waktu aku sedang mencari sepatu merah, ia pun muncul lagi. Terlalu banyak kebetulan. Tapi ia tidak mencegahmu saat kau menghancurkan pavilion baju hijau, ia juga tidak mencegahmu saat mencari sepatu merah. Karena ia tahu pasti bahwa aku telah bertekad kuat untuk melakukannya. Walaupun ia berusaha, ia tidak akan bisa menghentikanku. Bahkan Simon Cuisu pun terpaksa mengakui bahwa memang mustahil bagi siapapun untuk mencegah Lu Xiaofeng melakukan apa yang ia inginkan. Lu Xiaofeng tertawa dingin dan meneruskan, Hueshio semuanya memakai kaus kaki putih. Ia mengatakan bahwa kaus kaki yang ia kenakan hanyalah kaus kaki dari daging. Aku mengatakan bahwa kaus kaki dagingnya pun putih, tapi ia bilang bahwa kulitnya tidak putih. Kulitnya memang tidak putih. Jika ada lumpur di kaus kaki putihmu, apakah kaus kaki itu tetap putih? Lu Xiaofeng mendengus. Ya, Simon Cuisu terpaksa mengakui hal itu. Jadi kau curiga bahwa ia membunuh nyonya pertama Gong Sun dan Ouyang King untuk membungkam mulut mereka? Karena aku bukan hanya mengenal mereka, aku pun telah menjadi sahabat mereka. Maka ia khawatir kalau mereka akan membocorkan rahasianya. Malam itu, si untung besar Sun pun berada di tempat pelacuran itu. Di samping itu, si untung besar Sun benar-benar tahu terlalu banyak. Jika ada seseorang yang tahu terlalu banyak, harapannya untuk hidup panjang mungkin tidak akan terpenuhi. Simon Cuisu merenung sebentar sebelum menarik kesimpulan, tak peduli apa, semua ini hanyalah dugaanmu. Kau tidak punya bukti. Tidak perlu melakukannya. Dugaanku amat jarang keliru. Jadi kau telah menemukan benang yang menghubungkan si untung besar Sun, Ouyang King, dan nyonya pertama Gong Sun. Ya. Bagaimana dengan Ye Gucheng? Mengapa Hueshio jujur memburu Ye Gucheng? Karena ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaannya hingga ke ibu kota. Simon Cuisu kembali terpaku. Siapa yang akan percaya hal itu?
Ia tahu bahwa Lian Bei dan Du Tongshuan telah memasang taruhan besar untuk kalian berdua karena kedua orang itu pun ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperluas wilayah mereka. Lian Bei bertaruh untukku? Itulah sebabnya, pertama-tama ia mencoba untuk membeli tanah Lian Bei. Dengan menggunakan cek itu, Lu Xiaofeng mengangguk. Seorang pendeta yang membeli tanah itu, Gu Qingfeng. Karena ia berpendapat bahwa Ye Gu Cheng pasti akan kalah, maka Du Tongshuan pasti akan kalah dalam taruhan itu. Dengan cara ini, ia bisa melenyapkan dua kekuatan besar di ibu kota hanya dalam satu sapuan, dan dengan usaha yang minimum pula. Rencana yang demikian rumit, hanya kalian berdua yang bisa memikirkan sesuatu seperti ini. Simen Cuisu menghela nafas. Bukan aku yang membuat rencana ini, tapi dia. Tapi kaulah orang yang bisa menebaknya, Simen Cuisu membalas dengan dingin. Bukankah itu berarti kau lebih hebat daripada dia? Menurutmu, dugaanku itu tidak benar? Aku tidak berkata begitu. Tapi kau tentu berpendapat begitu, aku tahu. Sebuah senyuman agak kesal pun muncul di wajah Lu Xiaofeng. Tiba-tiba ia menghela nafas dan menambahkan, di samping itu, aku pun berpendapat begitu. Kau pun berpendapat bahwa dugaanmu itu tidak sepenuhnya logis? Itulah sebabnya mengapa aku tadi mengatakan bahwa aku belum menemukan benangnya. Bukankah kau telah menemukan salah satunya? Itu tidak cukup. Hari pun sudah malam. Tentu saja mereka saat itu bukan sedang berbincang-bincang sambil berdiri di ruangan tersebut. Tidak ada orang yang suka berada dalam ruangan yang gelap dan lembab bersama dengan sesosok mayat. Angin dingin daerah pinggiran kota, di pihak lain seperti menjernihkan pikiran orang, membuat otak lebih tajam. Mereka berjalan dengan lambat menelusuri sebuah jalan kecil, di bawah sinar bulan September. Angin musim gugur meniup dengan lembut rerumputan kuning di pinggir jalan, dunia tampak sunyi dan sepi. Mereka telah berjalan cukup jauh. Benang ini masih tidak bisa menjelaskan semuanya, Lu Xiaofeng tiba-tiba bicara lagi. Masih ada satu kematian lagi yang tidak bisa dijelaskan. Kematian siapa? Zhang Yingfeng. Simen Cuisu mengenalnya. 3 orang gagah dan 4 perempuan cantik, semuanya berasal dari sekte yang sama. Ini berarti kakak seperguruan Yan Ren Ying itu tidak lain daripada kakak seperguruan Sun Xiuqing juga. Sekarang Sun Xiuqing telah menjadi nyonya Simen, Simen Cuisu pun tentu harus menangani urusan Zhang Yingfeng ini. Ia terbunuh? Ia terbunuh kemarin, Lu Xiaofeng merasa harus menceritakan kembali kejadian itu. Kematian yang amat aneh. Siapa yang membunuhnya? Seharusnya kau. Seharusnya aku? Simen Cuisu mengerutkan keningnya. Seharusnya aku yang membunuhnya. Lu Xiaofeng mengangguk. Karena tujuan kedatangannya ke ibu kota sini tidak lain adalah untuk membalas dendam. Jadi itulah alasanku untuk membunuhnya? Simen Cuisu menjawab dengan dingin. Luka yang mematikan ada di tenggorokannya, di situ hanya ada 1 tetes darah. Tentu saja Simen Cuisu mengerti apa arti ucapannya itu. Hanya sebuah serangan yang amat tajam, luar biasa menakutkan, dan cepat sekali yang bisa menimbulkan luka seperti itu. Dan itu hanyalah 1 serangan saja. Selain dari Simen Cuisu, siapa lagi yang mampu menyerang secepat itu? Lu Xiaofeng menghela nafas. Sayangnya aku sekarang pun sudah tahu bahwa kau bukan pembunuhnya. Kau tak tahu siapa orangnya? Ada 2 orang tersangka utama, seorang Kasim dan seorang muka bopeng. Mati di tangan 2 orang seperti itu tidaklah memalukan. Simen Cuisu bukanlah orang yang tidak memiliki perasaan humor. Sayangnya Zhang Yingfeng tidak mungkin mati di tangan mereka. Lu Xiaofeng menertawakan keadaan serba sulit itu. Pertama, aku masih belum menemukan motif mengapa mereka ingin membunuh Zhang Yingfeng. Kedua, mereka tidak mungkin mampu menandingi Zhang Yingfeng. Jadi 2 orang yang seharusnya merupakan pembunuh tidak mungkin menjadi pembunuh. Karena itu kepalaku jadi sakit. Siapa pembunuhnya? Itulah yang ingin ku ketahui. Mau tak mau, aku curiga bahwa kematian Zhang Yingfeng ada hubungannya dengan semua ini. Kenapa begitu? Karena kau pun bisa menganggap Kasim sebagai pendeta. Dan mereka juga memakai kaos kaki putih. Simen Cuisu merenungkan keadaan itu dalam diam. Yan Ren Ying yang menemukan mayat Zhang Yingfeng. Tiba-tiba ia bertanya. Ya.
Di mana dia sekarang? Kau ingin bertemu dengannya? Tidak perlu melakukannya. Aku ingin melihat luka mematikan di tenggorokan Sang Ying Feng. Mungkin aku bisa menduga siapa pemilik pedang yang membunuhnya itu. Aku telah memeriksa luka itu, memeriksanya dengan amat teliti. Aku tahu ilmu kungfumu tidak buruk, ketajaman mata dan keahlianmu pun tidak rendah. Simon Cuisu membantah dengan dingin. Tapi bila menyangkut pedang, pengetahuanmu tidak jauh lebih baik daripada seorang perempuan tua. Lu Xiaofeng hanya bisa tertawa pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa membantah. Tidak ada orang yang bisa berdebat tentang pedang dengan Simon Cuisu. Jika kau bersikeras untuk pergi, aku akan membawamu ke sana. Ia meneruskan, senyuman lelah masih terlihat di wajahnya. Tapi kau sebaiknya berhati-hati. Mengapa? Karena Yan Renying telah menemukan beberapa pembantu, di antara mereka bukan hanya terdapat 2 orang lama dari Tibet, tapi juga ada 2 orang jago pedang misterius yang telah terlatih selama bertahun-tahun dan berasal dari sebuah sekte pedang yang misterius di puncak gunung perairan Dewi. Apakah mereka menggunakan pedang? Tidak peduli betapa misteriusnya sebuah sekte pedang, pada akhirnya mereka tentu akan tetap menggunakan pedang. Asal mereka menggunakan pedang, mereka yang seharusnya berhati-hati bila mereka bertemu denganku. Simon Cuisu memberi komentar dengan dingin. Jadi yang harus berhati-hati itu mereka, bukan kamu. Lu Xiaofeng tersenyum. Tentu saja. Bagaimana dengan kedua hama itu? Hama itu bagianmu. Pendeta Buddha dan Tao telah banyak membuat Lu Xiaofeng sakit kepala, sekarang lama-lama itu menjadi urusannya pula. Ada orang yang mencari kemasyhuran, kekuasaan, ada pula yang mencari harta, kau tahu apa yang kucari? Ia bergumam. Masalah. Tepat. Tidak peduli kemanapun aku pergi dan kemanapun aku memandang, yang kutemukan hanya masalah. Jadi kemana kita akan pergi? Losmen Keberuntungan. Losmen Keberuntungan terletak di jalan utama di sebelah timur kota. Mungkin, inilah hotel tertua dan terbesar di ibu kota. Saat mereka tiba, hari telah larut malam, tapi Yan Renying dan teman-temannya tidak berada di sana. Tuan Yan ingin menguburkan kakak seperguruannya, pegawai hotel menerangkan. Ia pergi beberapa saat yang lalu dengan kedua tuan lama. Kemana tujuan mereka? Altar Tanaman Dewa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Altar Tanaman Dewa terletak di luar gerbang kedamaian abadi. Mengapa mereka membawanya ke sana? Karena altar itu telah lama tidak digunakan, maka lama-lama itu hendak menggunakannya untuk kremasi. Kremasi. Secara tradisional, para petani dan penggembala di wilayah luar tembok besar selalu dikremasi oleh pendeta lama saat mereka meninggal. Walaupun ada di antara mereka yang telah pindah ke daerah tengah, mereka tetap memelihara tradisi itu, begitu juga dengan kebiasaan mengimpor rumput tertentu dari wilayah luar sana. Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan rumput itu? Ya, bukan hanya rumput itu amat lembut, warnanya juga tetap hijau walaupun telah kering. Apa yang mereka lakukan dengan rumput itu? Mereka membantali peti-peti itu dengan rumput tersebut? Peti apa? Semacam peti mati, tapi hanya digunakan sampai saat kremasi. Mengapa begitu? Karena lama-lama itu meminta upah, jika upahnya tidak dibayar penuh, maka kau harus menunggu. Aku pernah melihatnya sekali, seluruh aula dipenuhi oleh peti-peti selebar 0,5 meter dan setinggi 1 meter. Peti-peti itu lebarnya hanya 0,5 meter dan tingginya 1 meter? Lu Xiaofeng mengangguk, sepertinya ia hampir muntah. Jadi mayat itu tidak berbaring atau berdiri, tapi harus berjongkok di dalam peti. Simon Cuisu pun mengerutkan keningnya. Aula utama itu bukan hanya terisi oleh peti-peti ini, kantung-kantung kuning pun bergantungan di langit-langit. Apa isi kantung-kantung itu? Abu mayat. Mereka mengirimkan abu mayat itu kembali ke kampung halaman mereka hanya 1 kali dalam setahun. Maka, sebelum dikirim, mereka menggantungnya di langit-langit aula utama. Kita tidak bisa membiarkan mereka memasukkan abu Sang Ying Feng ke dalam salah satu kantung itu. Maka kita sebaiknya bergegas. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.